Awal tahun ini dibuka dengan kisruh kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Sejak viral dan disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 9 Januari hingga dibongkar paksa dipastikan pagar laut itu ilegal. Berikut 5 fakta kisruh pagar laut. Fakta 1, karut-marut urusan sertifikat. Agung Sedayu Group, pengembang kawasan PIK 2, mengakui bahwa sertifikat hak guna bangunan pagar laut di Tangerang adalah milik anak usaha mereka. Mereka mengklaim HGB yang dimiliki atas bidang tambak dan sawah terabrasi atau terkikis oleh lautan. Selain itu, sertifikat yang diproses tahun 2023 berasal dari akta jual beli dengan penduduk setempat. Memang kalau berdasarkan surat itu KPR-nya adalah daratan, Mbak. RT RW-nya daratan. RT RW-nya itu daratan gitu loh. Jadi ya itu kan kalau dalam surat tanah itu yang dilihat itu jangan existing-nya, Mbak, gitu loh. Tapi tata ruangnya itu adalah peruntukan untuk daratan. Sementara hasil penelusuran kami berkata lain. Ini adalah citra satelit yang didapatkan dari Google Earth dengan riwayat peta satelit dari tahun 1984. Lokasi yang dimaksud adalah lautan. Citra satelit justru menunjukkan adanya reklamasi di kawasan PIK yang dulunya adalah lautan. Dua menteri ATR terdahulu saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi soal penerbitan SHM dan HGB pagar laut di Tangerang. Untuk pelayanan sertifikat ini kan sangat luas dan seluruh Indonesia. Sekali lagi, delegasi diserahkan kepada Kakantang. Apakah proses itu benar-benar sesuai? Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tak main-main, ada 263 bidang dalam bentuk SHGB dan 17 SHM yang terbit di kawasan pagar Laut Tangerang. Karena dinilai tidak sah secara hukum, sertifikat lahan akan dicabut bertahap setelah verifikasi di lapangan. Fakta 2, menyeret dalam pagar laut ke pidana. Desakan untuk menggiring kasus ini ke ranah pidana semakin besar. Publik ingin tahu siapa dalang pembangunan pagar laut. Proses hukum yang tegas, tuntas dan transparan kepada pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut. Kita masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang telah dilaporkan ke KPK. Apalagi ditemukan fakta, surat yang mendasari penerbitan sertifikat adalah level menteri. Bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang 10% Menteri B. Meskipun pagar laut dicabut, Menteri KP menyatakan kementeriannya terhalang undang-undang untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemilik pagar laut yang terbukti bersalah hanya diberikan denda administratif. Fakta 3, dampak pagar laut. Adanya pagar laut disebut berdampak secara tidak langsung, menghambat pasokan listrik Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan, dan sebagainya.
ini adalah zona energi. Zona energi kalau diperlakukan seperti ini, karena ini menyangkut PLTGU Muara Tawar, berpengaruh pada aliran listrik, suplai listrik. Meski belum semua dicabut, namun nelayan Tanjung Kait mulai merasakan dampak pembongkaran pagar laut ini. Kini nelayan kembali leluasa melaut. Sebelumnya para nelayan harus memutar sehingga berdampak pada konsumsi BBM menjadi lebih boros. Fakta 4, tudingan adanya upaya reklamasi. Sertifikat HGB di atas perairan laut diduga terkait rencana reklamasi hingga melibatkan kejahatan struktural di lingkungan pemerintah. Mana yang disebut tambak itu? Secara akal tidak ada yang namanya perusahaan mau beli laut, ya, karena prinsip mereka itu kan namanya usaha itu makin cepat untung makin lebih baik. Nah, berarti untuk apa kepentingannya kalau tidak untuk reklamasi? Tahun 2011 MK memutuskan hak pengusahaan perairan pesisir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pengelolaan wilayah pesisir termasuk wilayah perairan tidak boleh ada hak kebendaan di atasnya, dalam hal ini hak atas tanah. Namun tahun 2016 Menteri ATR Ferry Mursidan Baldan dan tahun 2021 Menteri ATR Sofyan Jalil mengeluarkan aturan hak atas tanah justru dapat diberikan. Fakta 5, pencatutan nama warga sebagai pemilik SHGB di laut. Ada sejumlah SHGB di perairan Laut Tangerang milik PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan juga milik perorangan. Selain hak guna bangunan, ada 17 bidang yang memiliki sertifikat hak milik. Namun ada warga yang merasa namanya dicatut. Bahkan salah satu warga disebut sebagai pemilik lahan seluas 1,4 hektar di atas permukaan laut. Namanya muncul dalam sertifikat yang diterbitkan BPN Kabupaten Tangerang 23 Desember 2024. Daratan atau saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, bapak. anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya. Tahu-tahu jadi begini. Pencatutan juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Sertifikat diduga diterbitkan untuk lahan seluas 460 hektar di pesisir pantai Cirawang atas nama Nata, warga desa Pangerengan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.